Sulianti. Saya Hoiria. Saya Siti Nur Hasana. Ya, kita mulai ya, Bu. Ya, Selamat pagi, Bu. Saya senang bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. ya, terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam kemampuan present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Kira-kira bagian mana yang ingin difokuskan pada observasi kita, Bu? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, ini udah saya catat ya, Bu. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana dan tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya Ya, percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan aktif akan sangat berguna dalam proses coaching kita nanti. Guna meningkatkan keterampilan dan saya yakin juga Ibu bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajarannya nanti. oh iya Bu. Saya Saya paham. berharap Ibu, Harap saya berharap ya. observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching ini kita lakukan secara supervisor ya Bu, atau coach dan coach, serta kita perlu mencatat hal-hal yang harus kita amati. Ya, baik Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tahap 2 di mana coaching CGPB melakukan percakapan coaching kepada coach. Untuk peran coach itu saya sendiri Hoiria dan coachingnya coach itu Ibu Siti. Kita mulai ya Ibu. Ya, baik Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama, mari kita mulai menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif Bu. Oh, baik. Tujuannya jelas ya. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang ternyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu ya. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan Bu. Oh iya, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan waktu Ibu? Saya berencana untuk membuat jadwal yang terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat urgensinya Bu. Oh iya, bagus Bu ya. Rencana aksinya udah jelas. Nah, sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Baik Bu, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya Bu. Oh ya, yang terakhir Ibu ya, pertanyaan saya, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala Bu dan meminta umpan balik dari rekan sejawat saya dan juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan Bu. Oh iya, oke. Baik ya Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu ya. Kita telah melaksanakan coaching.
Dan untuk selanjutnya semoga Ibu bisa melaksanakan sesuai dengan aksi dan rencana Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke tahap 3. Skenario ini lengkap antara supervisor yaitu Ibu Epi tadi ya, dan saya sebagai coach Ibu Hairia dalam percakapan pasca supervisi berbasis coaching mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan sebagai berikut. Oke, Bu Epi bisa dimulai? Oke, selamat pagi Bu. Ya, Terima Bu, kasih. pagi. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai pertama dalam kompetensi tersebut? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Bu. Oh iya. Apa yang membuat Bapak Ibu merasa demikian? Ya, halo Ibu. Ya. Ya. Oh, iya Bu, Boleh namun ya. berbagi hasil pengamatan. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang ini? Halo Ibu. Ya, Oh iya Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan saya itu tadi Bu. ya. Demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan Bu saat observasi tadi. Saya juga memperhatikan Ibu melakukan yang seharusnya sesuai dengan standar. Bagaimana pendapat Ibu? Menurut saya itu sudah melakukan latihan lebih intensif Bu, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Oh iya. Sekarang ya Bu ya, dari diskusi kita ini, kira-kira langkah konkret apa yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini Bu? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif Bu, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Bagus, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Dan yang terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini Bu? Iya Bu, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah Ibu berikan. Oh ya, saya rasa sampai di sini sudah jelas ya Bu ya. Ya. Semoga kedepannya Ibu semakin maju, semakin bisa meningkatkan kualitas dari segi apapun, karena kita sebagai pendidik ini dituntut menjadi pendidik yang kreatif, mandiri dan inovatif ya Bu ya. Saya akhiri. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, baiklah Bapak Ibu, itu tadi skenario pertama yang kami lakukan. Yang pertama itu supervisor itu memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach dengan menggunakan pertanyaan yang membantu dalam pembangunan kompetensi coaching berdasarkan hasil observasi, sehingga memastikan bahwa proses supervisi berjalan dengan baik.